Halo, perkenalkan nama saya Puput Novari dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan adalah senjata paling ampuh bagi bangsa Indonesia untuk menjaga dan pertahankan keberagaman tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persatuan, ikatan, kumpulan, dan sebagiannya beberapa bagian yang sudah bersatu. Sementara kesatuan adalah perihal satu, keesaan yang bersifat tunggal. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari satu kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Bangsa Indonesia memiliki suatu sejarah yang panjang. Perasaan senasib dan seperjuangan mampu membangun semangat persatuan dan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Faktor ini ditumbuhkan oleh jiwa pemuda pada masa itu. Kesadaran akan pentingnya bersatu merupakan modal kuat pemuda dalam melawan penjajah. Semangat persatuan ditularkan rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Penghambat persatuan dan kesatuan dibagi menjadi dua, yaitu faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal. Penghambat internal yang pertama itu masyarakat Indonesia yang heterogen. Sumpah Pemuda. Rasa kesadaran untuk bersatu akan mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mewujudkan integrasi nasional di Indonesia dilihat dari faktor internalnya. Sangat sulit untuk mencapainya. Syarat tercapainya integrasi nasional adalah terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai yang dijadikan suatu pedoman. Dengan beragamnya kebudayaan di Indonesia, sulit juga untuk menyepakati suatu norma dan nilai sosial yang akan dijadikan suatu pedoman. Wilayah negara yang begitu luas dan terdiri atas ribuan wilayah yang begitu luas menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Karena begitu jauhnya jangkauan antar daerah di Indonesia. Faktor eksternal yang pertama adalah masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Ini dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas, karena pada hakikatnya manusia memiliki sifat yang tidak ingin dibeda-bedakan perlakuannya. Jika terjadi ketidakmerataan pembangunan ini, maka akan sulit terwujudnya integrasi nasional di Indonesia, karena terjadinya kecemburuan sosial di setiap daerahnya. Adalah permasalahan ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan semakin menyebabkan sebagian besar penduduk hidup dalam taraf kemiskinan. Kesenjangan sosial masyarakat Indonesia yang semakin lebar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin, dan adanya indikasi untuk mendapatkan kekayaan dengan tidak wajar, yaitu melalui KKN. Penjelasan dari saya. Terima kasih.